Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikian dengan NIM 1303210158 dari program studi S1 Teknologi Informasi Fakultas Informatika Universitas Telkom. Jadi pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya yang berjudul Gozul Fikri. Jadi untuk latar belakang Gozul Fikri sendiri adalah merupakan perang pemikiran atau metode yang mempengaruhi kelompok atau individu dengan tujuan menjatuhkan atau menyerang dari sisi dalam. Jadi Gozul Fikri ini bukan seperti perang konvensional yang pada biasanya, tetapi dia lebih menyerang kepada bagian dalam suatu pertahanan atau musuh yang ingin dijatuhkan. Lalu saya mengangkat 6 poin rumusan masalah. Yang pertama adalah apa itu pengertian Gozul Fikri, yang kedua apa bahaya dari Gozul Fikri, yang ketiga apa tujuan dilakukan Gozul Fikri, yang keempat sarana media dan prasarana apa yang digunakan dalam Gozul Fikri, yang kelima apa saja dampak dari Gozul Fikri, yang keenam bagaimana cara menanggulangi Gozul Fikri. Lalu tujuan penulisan makalah ini berupa yang pertama untuk mengetahui pengertian dari Gozul Fikri, yang kedua untuk mengetahui bahaya dari Gozul Fikri, yang ketiga untuk mencapai tujuan dilakukan Gozul Fikri, yang keempat untuk mengetahui media dan prasarana yang digunakan dalam Gozul Fikri, yang keempat, yang kelima untuk mengetahui dampak dari Gozul Fikri, yang keenam untuk mengetahui cara menanggulangi Gozul Fikri. Sedikit perkembangan Gozul Fikri dimulai dari manusia pertama Nabi Adam dan pelakunya adalah iblis laknatullah, yaitu bagaimana dengan modus iblis membisikkan bahwasannya untuk memakan bakuli yang jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam sejarah sejarah dunia juga para pemikir muslim menyebutkan bahwa perang salib merupakan awal mula dicetuskannya Gozul Fikri, yang merupakan sikap keagamaan kaum Kristiani Eropa yang membenci Islam, dan mereka merasa bahwa tidak bisa menghancurkan Islam kecuali mencoba dari dalam. Lalu apa sasaran dan strategi Gozul Fikri? Yang pertama, mengupayakan Islam agar tidak berkembang. Itu maksudnya agar karena menyerang dari dalam, Islam tidak dapat berkembang dengan seharusnya, yang menyebabkan melemahnya Islam itu sendiri. Lalu yang kedua, tadi sudah sebelumnya disinggung, itu menyerang dari dalam, karena memang Gozul Fikri adalah eh, perang yang memang bertujuan untuk melemahkan dari dalam, eh, sebagai sarana untuk melemahkan atau menghancurkan mereka agar dapat dengan mudah diinvasi. Lalu apa saja bentuk-bentuknya? Yang pertama itu ada taswih, bentuk pencemaran atau pelecehan. Yang kedua ada taskik, pendangkalan atau keraguan-raguan. Yang ketiga ada tazwib, penghancuran. Yang keempat adalah tagrib, wastrisasi atau kafirisasi yang memiliki arti condong kepada budaya kebarat-baratan. Lalu dalam pelaksanaan Gozul Fikri terdapat sarana-sarana yang mendukung pelaksanaan Gozul Fikri tersebut. Yang pertama ada lembaga pemerintahan, yang di mana dari pemerintahan ini umat Muslim dilemahkan karena kepimpinan yang dipegang tidak seharusnya seperti disesuaikan pada syariat, karena mungkin kalau yang dipegang orang kafir bisa umat Muslim yang jadi dikesampingkan, akhirnya mereka umat Muslim tidak dapat berkembang dengan seharusnya. Yang kedua adalah publikasi. Publikasi merupakan suatu metode yang berbahaya karena cakupannya yang luas. Karena publikasi sendiri, entah itu tua atau muda, kaya atau miskin, semua dapat mengetahui daripada Gozul Fikri ini sendiri. Sehingga publikasi ini harus benar bisa dikendalikan sesuai dengan kodratnya. Lalu yang ketiga adalah pendidikan. Yang pendidikan adalah di mana saat benih-benih atau estafet selanjutnya yang akan meneruskan kebangkitan umat Islam akan dihancurkan, maka disitulah letak kemenangan para muslim-muslim, para musuh-musuh Islam. Maaf. Lalu yang terakhir ada bidang kemasyarakatan. Di sini dimaksudkan untuk lingkungan sekitar, yang dimana dari bidang kemasyarakatan ini sudah tercampur baur dengan
akal-akal para musuh Islam, yaitu ingin memporak-pondakan, mengadu domba masyarakat-masyarakat sekitar sehingga terjadinya eh, kehancuran di mana-mana. Lalu isi Ghazul Fikri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama 4S, lalu setelahnya ada 4F. Lalu 4S yang pertama ini ada Sing, Sex, Spot, Smoke. Jadi sesuai dengan namanya, Sing ini membuat umat muslim lupa, lalai akan syariat Islam yang seharusnya, sehingga karena memang tujuannya untuk melupakan, jadi Sing ini atau yang kita artikan bisa bernyanyi, para pemuka-pemuka kaum kafir juga membuat lagu yang mungkin terkesan enak di telinga. Lalu ada seks. Seks sendiri sesuai dengan artinya itu berhubungan badan. Ini bertujuan untuk menghancurkan para kaum-kaum muda akan masa depan eh, ke kesucian yang mereka miliki. Lalu yang ketiga, sport. Sport yang berarti olahraga. Olahraga sebenarnya tidak masalah, tetapi terkadang karena sport ini kita bisa lalai dan lupa. Contohnya saja misalkan ada permainan bola jam sekian, mungkin malam, tengah malam, dan itu membuat kita lupa dan lalai, akhirnya kita tidak sholat subuh dan segala jenisnya. Lalu yang keempat itu ada smoke, yang artinya asap. Asap di sini memaksudkan itu adalah asap yang dihasilkan dari rokok. Rokok di sini merupakan benda yang banyak mudaratnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa rokok juga dihukum memberi apa namanya diberi rokok itu hukumnya adalah haram bagi sebagian ulama karena kemudaratan yang dihasilkan juga tidak main-main, sehingga smoke sendiri juga mengancam kesehatan para kaum kaum muda muslim yang akan melanjutkan estafet keislaman ini. Lalu 4 F yang selanjutnya adalah fun, fashion, food, dan faith. Fun di sini dimaksudkan karena kegiatan-kegiatan yang disetting oleh musuh-musuh Islam itu memang terkesan menyenangkan dan melalaikan, sehingga banyak waktu yang terbuang oleh kaum-kaum Islam itu sendiri. Lalu fashion. Fashion di sini eh, merupakan sebuah budaya atau tren model yang dimana kalau misalkan kita tidak mengikuti fashion itu seolah-olah kita tidak dipandang di suatu lingkungan atau masyarakat. Akhirnya banyak orang yang berlomba-lomba menuntut fashion atau memperindah diri mereka dengan fashion ini sehingga mereka dapat pengakuan dan bukannya menutup aurat dengan syar'i. Lalu yang ketiga ada food. Food di sini berunjuk pada makanan yang non halal seperti babi dan yang sudah disyariatkan. Karenanya mungkin ada beberapa restoran yang sudah berlabel halal, tetapi kita tidak bisa memastikan bagaimana cara mereka mendapatkan bahannya, lalu cara menyembelih hewannya, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada faith. Faith di sini, faith yang memiliki arti kepercayaan. Dimaksudkan di sini yaitu seperti paham-paham musuh-musuh Islam seperti kolonialisme, Zionisme, sekularisme, dan lain-lain. Lalu apa saja beda-beda yang diserang? Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa memang pendidikan adalah langkah awal umat muslim dalam menempa dirinya. Sehingga kalau dari pendidikan aslinya sudah tidak benar, maka akan jadi apa umat Islam dalam melawan Ghazul Fikri yang dilancarkan oleh kaum kafir. Lalu yang kedua ada sejarah. Sejarah di sini memiliki maksud bahwasannya di dalam proses pendidikan kita sering diajarkan bahwa semua penemuan, semua teknologi canggih dan hebat ini dikemukakan, dicetuskan oleh orang-orang non-muslim. Padahal sebenarnya juga orang-orang muslim juga banyak menyumbang ide dan pikiran mereka untuk kemaslahatan umat. Yang ketiga ada ekonomi. Ekonomi di sini merujuk pada sistem pembayaran atau di mana kita setiap ada pembayaran kita selalu saja
tidak bisa lepas dari yang namanya riba, lalu bunga sejenisnya. Karena memang sudah berakar dari lama, sehingga kita juga sulit untuk menemukan suatu sistem ekonomi yang syariah. Ilmu alam dan sosial. Ilmu alam dan sosial maksudnya di sini ada sahabat pautnya sama sejarah. Jadi untuk ilmu alam dan sosial, keilmuan sains dan humaniora merupakan eh, apa namanya? Merupakan atau pencetusnya itu para orang-orang kaum kafir. Padahal juga tidak selalu, sehingga kita selalu di mindset, selalu diiming-iming bahwasannya kalau saintek dan humaniora yang sekarang begitu maju ini merupakan buah tangan dari orang-orang kafir. Padahal juga umat umat Muslim juga seharusnya lebih lebih konkret lagi terhadap sejarah para tokoh-tokoh Islam. Lalu yang kelima ada bahasa. Bahasa di sini memiliki arti bahwasannya kalau misalkan kita belajar di suatu instansi pendidikan, yang sering kita pelajari adalah bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris, mungkin bahasa-bahasa lainnya. Tetapi kenapa tidak dengan bahasa Quran, bahasa yang merupakan bahasa yang digunakan para nabi dan rasul, bahasanya para sahabat, bahasanya orang-orang di surga. Kita sering sekali eh, melihat fenomena tersebut, tetapi kita juga kadang mungkin tidak terketuk hatinya untuk mempelajari bahasa Arab seperti itu. Lalu yang keenam adalah hukum. Hukum di sini sudah benar-benar kental dengan eh, awal mula hukum hukum sekarang, hukum dunia ditetapkan, yaitu mulai dari zaman Yunani kuno, yaitu seperti perundang-undangan. Dan hukum hukum Islam eh, dianggap melanggar HAM karena contohnya saja seperti kasus pencurian yang akan dihukum memotong salah satu lengan, apa namanya, kalau misalkan berzina akan dirajam seperti itu. Padahal dalam Islam itu bermaksud untuk memberi hukuman yang adil dan setimpal kepada korban dan melindungi korban. Ketujuh adalah pengiriman pelajar ke luar negeri. Di sini akan terjadi yang namanya dua fenomena. Yang pertama adalah brain draining dan yang kedua adalah brainwashing. Brain draining itu di mana para intelektual Muslim akan diiming-iming kehidupan yang layak bahkan mewah di luar sana, sehingga mereka memberikan sumbangsih mereka terhadap negara-negara kafir, bukannya kepada negara-negara Muslim. Lalu untuk brainwashing adalah di mana mereka diberi sugesti atau mereka memang di di apa namanya diberi ideologi baru yang melekat terhadap dirinya bahwasannya kalau umat Muslim itu tidak bisa tidak bisa apa-apa untuk kedepannya, sehingga mereka si para intelektual ini lebih mengarah untuk membantu kepada musuh-musuh Islam. Lalu yang terakhir media massa, yang seperti sebelumnya dijelaskan bahwasannya media ini memang merupakan suatu suatu metode yang berbahaya karena memang bukan hanya sekedar cakupannya luas, tapi juga karena media yang sekarang lebih real time dan juga langsung langsung bisa sampai kepada masyarakat, sehingga masyarakat sendiri mungkin kalau yang kurang kurang selektif langsung menerima berita itu tanpa cross check terlebih dahulu. Lalu di sini ada eh, di sini ada target-target daripada Ghazul Fikri. Jadi yang pertama itu ada mendangkalkan akidah kaum muslim. Itu memiliki maksud eh, eh, seorang muslim akan diadu domba, sehingga akan keluar sifat asli manusianya yang dimana mayoritas itu adalah sifat-sifat yang buruk. Yang kedua adalah menumbuhkan keraguan terhadap ajaran Islam. Karena dinilai bahwa
hukum perundang-undangan atau hukum-hukum yang sekarang telah berlaku adalah hukum yang seolah-olah sempurna tidak ada celah. Jadinya mereka malah tidak meyakinkan akan hukum Allah yang lebih pasti dan nyata. Lalu yang ketiga adalah menciptakan sekularisme. Sekularisme di sini memiliki maksud yaitu memisahkan antara agama dan dunia. Dimana kalau misalkan kita mengurus dunia, contoh saja politik, itu cukup politik saja, kita tidak usah mencampurkan eh, apa namanya syariat agama ke dalamnya, dan itu salah. Lalu yang keempat adalah menumbuhkan Islamofobia, baik itu untuk non Muslim atau untuk Muslim itu sendiri, karena dianggap Muslim menjadi seorang Muslim itu ribet karena dengan syariatnya yang juga kompleks, yang ketat segala macam, sehingga menimbulkan sifat anti terhadap Islam, merusak moral kaum muslimin. Jadi kalau misalkan seorang itu dalam keadaan terdesak, biasanya akan keluar sifat aslinya, sehingga dari yang sebelumnya istilahnya terjaga menjadi menjadi tidak terkendali, yang karena memecah belah persatuan, itu memiliki maksud karena Ghazul Fikri ini menyerang dari dalam, maka tidak dapat dipungkiri bahwasannya adu domba fitnah itu akan terjadi di zaman ini, sehingga membuat umat Islam membuat kelompoknya masing-masing. Yang ketujuh adalah melanggengkan kolonialisme, karena paham kolonialisme juga termasuk daripada paham para musuh-musuh Islam, dan itu sedang diterapkan oleh beberapa negara yang saat ini memang gencar menyatakan perang terhadap Islam. Lalu kesimpulannya, Ghazul Fikri adalah hal yang mematikan bagi umat Islam, karena memang Ghazul Fikri ini memang tidak terlihat dan juga sangat cepat sekali untuk pelaksanaannya. Jadi terkadang beberapa muslim tidak sadar akan Ghazul Fikri ini, dan mungkin suatu saat akan menjadi suatu petaka jika terus dibiarkan begini saja. Lalu sarannya, kita selalu mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah, jadi pribadi yang baik dan bertakwa, bermuhasabah diri, dan meningkatkan potensi diri kita sesuai fashion kita masing-masing. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.